Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya selama di rumah aja. Perkenalkan, nama saya Revati Rahwena Halomon Purba, nomor BP 181024-2001. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat apa saja yang digunakan dalam klimatologi. Alat klimatologi merupakan alat-alat yang digunakan untuk menentukan iklim dan keadaan cuaca pada periode tertentu di suatu daerah. Yang pertama adalah anemometer. Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dengan satuan knot. Alat ini diletakkan pada lapangan terbuka. Cara kerjanya adalah saat angin bertiup, baling-baling yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Di dalam anemometer terdapat alat pencatat yang akan menghitung kecepatan angin. Hasil yang diperoleh dari alat tersebut akan dicatat, kemudian dicocokkan dengan skala Beaufort. Alat ini diletakkan pada lahan kosong atau lahan terbuka yang tidak terdapat vegetasi atau bangunan yang menghambat angin. Selanjutnya, barometer. Barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dan digunakan dalam peramalan cuaca dengan satuan atmosfer. Jika tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan badai. Kelemahan dari alat ini yaitu hanya bisa digunakan di lab atau stasiun pengamatan cuaca, tidak mudah dipindahkan dan sedikit sulit untuk dibaca. Yang selanjutnya adalah hygrometer. Hygrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban udara relatif dengan satuan Celcius atau Fahrenheit. Hygrometer terdapat dua skala, yang satunya menunjukkan kelembaban dan yang satunya lagi menunjukkan temperatur. Cara penggunaannya adalah dengan meletakkannya di tempat yang akan diukur kelembaban. Kemudian tunggu dan bacalah skalanya. Skala kelembaban biasanya ditandai dengan huruf H, dan suhu biasanya ditandai dengan derajat Celcius. Selanjutnya adalah Campbell-Stokes. Campbell-Stokes adalah alat yang digunakan untuk mencatat lama penyinaran matahari dengan satuan persen. Waktu pengamatan dilakukan pada jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Cara kerja dari alat Campbell-Stokes ini adalah ketika sinar matahari yang ditangkap oleh bola kaca yang sifatnya mengumpulkan panas, kemudian sinar matahari itu menuju ke titik api yang tepat pada kertas, maka kertas itu akan terbakar. Nah, dari bekas kertas terbakar tersebut dapat ditentukan berapa lama matahari bersinar. Adalah alat yang bernama sangkar meteorologi. Alat ini digunakan untuk meletakkan alat-alat meteorologi. Biasanya sangkar meteorologi berbentuk seperti rumah dari kayu dan dicat berwarna putih agar memantulkan cahaya. Sangkar meteorologi diletakkan di tempat terbuka. Nah, alat selanjutnya adalah termometer tanah. Termometer tanah dibagi lagi menjadi dua, yaitu termometer tanah gundul dan termometer tanah berukur. Termometer tanah ini digunakan untuk
untuk mengukur suhu tanah dengan satuan derajat Celcius. Kedalaman yang digunakan adalah 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, dan terakhir 100 cm. Biasanya, kedalaman termometer ini akan memberikan suhu yang terkecil. Cara penempatannya ditusukkan ke dalam tanah. Termometer tanah diletakkan di dalam tanah dengan suhu tanah dicek pada jam 7, jam 9.30, jam 13.00, dan terakhir jam 17.00. Termometer minimum rumput. Termometer minimum rumput adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu terendah rumput pada periode tertentu. Waktu pengamatan yang dilakukan adalah pada saat jam 7 waktu setempat. Jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan naik. Permukaan alkohol akan naik, sedangkan indeks tetap tertinggal, menunjukkan skala terendah yang dicapai suhu udara. Setelah dilakukan pengamatan atau pembacaan skala, posisi indeks harus dikembalikan ke posisi suhu pada waktu itu. Ini adalah alat panci penguapan. Panci penguapan adalah alat yang digunakan untuk mengukur penguapan yang terjadi pada suatu permukaan, seperti danau, waduk, sungai, dan lain-lain. Satuan yang digunakan adalah milimeter. Setiap pagi diukur ketinggian air pada panci yang berdiameter 120 cm dan temperatur dicatat dengan termometer apung, dan mencatat angka pada anemometer yang menunjukkan arah dan kecepatan angin. Hal ini bisa mewakili daerah datar dan sekitarnya. Selanjutnya adalah ombrometer. Ombrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan dengan satuan milimeter. Alat ini diletakkan di tempat terbuka tanpa adanya penghalang seperti pepohonan dan bangunan. Pengamatan untuk curah hujan harus dilakukan tiap hari pada jam 7 waktu setempat atau jam-jam tertentu. Hal yang harus dilakukan adalah buka kunci gembok dan letakkan gelas penangkap hujan di bawah keran. Kemudian keran dibuka agar airnya tertampung dalam gelas penangkap hujan. Adalah alat yang bernama barograf. Barograf adalah alat yang digunakan untuk mencatat tekanan udara secara otomatis. Arah angin akan menggerakkan pena pencatat pada kertas bias, sehingga diketahui tekanan udara. Ini adalah alat yang bernama termometer bola basah dan bola kering. Termometer bola basah dan bola kering digunakan untuk mengukur suhu udara suatu tempat dengan satuan derajat Celcius atau Fahrenheit atau persen. Termometer bola kering menunjukkan suhu udara, sedangkan termometer bola basah digunakan untuk mencari kelembaban udara dengan bantuan cable. Alat ini diletakkan di dalam sangkar meteorologis atau di dalam ruangan. Yang selanjutnya adalah termometer maksimum dan minimum. Secara umum, termometer maksimum dan minimum sama dengan termometer bola basah dan bola kering. Termometer maksimum dan minimum adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara suatu tempat dengan satuan derajat Celcius atau Fahrenheit atau persen. Termometer maksimum digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari. Pembacaannya jam 12 siang sampai jam 8 malam. Sedangkan termometer minimum digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari.
Pembacaannya mulai jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Alat ini diletakkan berdampingan di dalam sangkar meteorologi atau di dalam ruangan. Yang selanjutnya adalah lisimeter. Lisimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur evapotranspirasi. Lisimeter merupakan wadah besar di dalam tanah dengan adanya vegetasi yang tumbuh di atasnya, yang mana dapat dihitung air yang masuk dan air yang keluar dari dalam tanah. Jika sebelum pengamatan ada hujan lebih besar atau sama dengan 10 mm, lisimeter tidak perlu disiram. Jika hujan 5-10 mm, disiram lisimeter dengan air 5 liter. Jika tidak ada hujan, siram lisimeter dengan air 10 liter. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.